Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, jemaat Taman Permata, Baik pun jemaat Sentra Karawaci. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersuka cita. Karena sebab hari ini kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Walaupun kita dibatasi oleh tempat pada saat ini, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di setiap hati kita, dari setiap rumah keluarga Bapak Ibu semua. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu, berkat-Mu, kesehatan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami masih ada sampai saat ini Tuhan, berkat kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami yang masih ada di sekitar kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarkanlah Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau hadir di setiap kami Tuhan, di setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kau bekerja Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apapun masalah yang terjadi pada saat sekarang ini Bapak Ibu, virus COVID-19 maupun perekonomian kita yang semakin memburuk, tetapi saya yakin dan percaya jika kita memegang teguh kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi segalanya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati ini semua. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan menaikkan pujian. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar.
nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu yang ada di rumah? Kita akan bergoyang, berjoget bersama untuk Tuhan. Gerakan badanmu, gerakan suara bibirmu, mulutmu untuk memuji nama Tuhan. Sebab di hati yang gembira adalah obat. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padamu. Setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menerima benih dari firman Tuhan. Bapak Ibu, tema pada minggu hari ini adalah pengharapan, harapan pada Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit Bapak Ibu, di mana minggu lalu, tepatnya hari Minggu malam itu saya merasakan sakit kepala yang luar biasa, yang belum pernah saya alamin di seumur hidup saya. Itu sakitnya sangat luar biasa, sehingga saya udah minum obat ya, Panadol sampai 3-4 biji itu, tapi sakit kepalanya pun tidak kunjung berhenti. Akhirnya karena mertua saya ada di rumah, dia pun ada siapkan untuk alat tensi darah. Saya tensi darah di situ. Ternyata darah saya cukup tinggi
itu 160/120. Kata saya baca-baca pun itu kalau misalnya di bawahnya 120 lewat itu bisa pembuluh nadi kita yang di kepala itu bisa pecah. Makanya saya pikir kok aduh sakit banget, saya sampai udah balik badan kiri kanan, udah sampai nungging depan belakang itu aduh. Akhirnya saya putuskan untuk ambil handphone, buka YouTube untuk dengar lagu rohani. Di situ pun belum reda Bapak Ibu. Sakitnya masih sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya taruh tangan saya di atas kepala. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya berulang-ulang kali saya mengucapkan itu Bapak Ibu. Dan luar biasanya, saya setelah mengucapkan itu sekitar ada 10 atau 15 menit. Itu seperti sakit saya itu masih ada, tetapi hati saya, jiwa saya itu sangat tenang. Ada sesuatu damai sejahtera yang baru yang Tuhan kasih, yang luar biasa, yang sehingga membuat saya tenang, memberikan saya kekuatan yang baru. Sampai di situ akhirnya saya bisa tertidur pelan. Sampai saya tidak tahu apakah itu mimpi atau tidak. Itu seperti Tuhan berbicara kepada saya. Tidak ada tampak, cuma hanya sinar saja. Dia bilang, kenapa engkau bimbang, kenapa engkau takut? Dia cuma bilang kayak gitu aja Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa maksudnya seperti itu. Saya tiba-tiba langsung terbangun. Saya langsung ingat dengan mimpi yang barusan itu. Ternyata Tuhan mau mengingatkan saya bahwa obat-obatan, bahwa apa yang kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit saya ini tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang mampu menyembuhkan. Hanya Tuhan saja yang mampu mengangkat penyakit saya ini. Sampai akhirnya penyakit saya sakit kepala saya hilang, saya tensi darah sudah normal 120/80. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya pikir pada malam itu saya akan lewat. Saya udah bilang sama istri saya bilang tolong jaga anak-anak. Karena betul Bapak Ibu, sakitnya sangat luar biasa. Saya tidak pernah merasakan sakit itu seumur hidup saya. Makanya sampai saya, Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini, saya mungkin berdosa saya minta ampun, saya bilang. Pelajaran yang bisa saya bagikan di saat ini adalah apapun situasi kondisi yang Bapak Ibu rasakan sekarang. Mungkin Bapak Ibu sekarang lagi sakit atau lagi mengalami kondisi perekonomian yang buruk akibat COVID-19. Tapi percayalah dan yakinlah, jika kita berpegang teguh, berpengharapan penuh pada Tuhan Yesus kita, Allah sumber kuat kita, yakin dan percayalah, Tuhan selalu ada di setiap hati kita, selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
kata lain Tuhan selain ucapan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada Tuhan di setiap kami membutuhkan Tuhan. Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau memeluk kami dengan erat Tuhan. Yesus, kami tahu Tuhan saat-saat ini Tuhan adalah saat-saat terberat Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Jujur kami Tuhan sebagai manusia tidak kuat Tuhan untuk menghadapi ini semua Tuhan. Kami hanya memegang teguh Tuhan pada firman-Mu Tuhan, pada janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik Tuhan, yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan di setiap langkah kami Yesus. Yesus. Yesus, Kau gembala yang baik, yang mengenal hatiku. Kau peliharaku di setiap langkahku. Yesus, Kau gembala yang baik, yang membimbing hidupku. Peliharaku pada kebenaran-Mu. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau selalu menyertai aku dan berikan bagiku kemenangan. Yesus, Kau gembala yang baik, yang mengenal hatiku. Kau peliharaku di setiap langkahku. Yesus, Kau
Bapa, Kau memberi kami kemenangan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami melewati Tuhan lembah kekelaman ya Bapa, tetapi kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau mau memakai Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, dan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikan otoritas padanya Tuhan, agar Tuhan firman yang disampaikannya Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang telah Tuhan jadikan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat, anugerah, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Sehingga pada minggu pagi ini kami boleh bangun menikmati segala yang telah Tuhan sediakan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersuka cita kepadamu Tuhan, oleh sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh memberikan satu kekuatan yang baru bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Dan biarlah iman kami boleh bangkit lagi. Kami boleh tetap menaruh pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami yang menjadi keselamatan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang sungguh berkemenangan di dalam Engkau. Urapilah bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah perkataan Kristus saja yang disampaikan. Dan biarlah apapun yang disampaikan pada pagi hari ini, kiranya itu boleh menjadi satu berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah waktu ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita pun mengalami berkat-berkat Tuhan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Amin. Dan oleh karena itu mari kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus saja. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang sudah ditetapkan, yaitu pengharapan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita semua. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kita akan pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini, dari apa yang kita baca, saya mau berkata kepada kita semua. Yang pertama, kita semua harus menyadari
bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus sadari itu terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan melalui iman percaya kami, melalui iman percaya kita, maka kita akan memperoleh, firman Tuhan berkata yang pertama damai sejahtera. Dan yang kedua, kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Ayatnya yang kedua di sana berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi setiap kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita menerima damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Sadari itu Bapak Ibu. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat berdiri, kita dapat bermegah di dalam Tuhan untuk memperoleh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan Allah. Pengharapan sendiri di dalam bahasa Yunani di sana dikatakan menggunakan kata elpis yang artinya menantikan yang baik. Haleluya. Yang artinya apa? Yang artinya menantikan yang baik. Itulah pengharapan. Jadi kalau ada orang yang menantikan yang buruk kepada orang lain, bertobat ya. Kalau ada orang yang berharap hal-hal yang buruk kepada orang lain supaya terjadi kepada orang lain, saya mau berkata bertobatlah. Tapi mari kita memiliki pengharapan yang benar di mata Tuhan. Bahwa kita menanti-nantikan yang baik bagi kita terjadi, dan kita menanti-nantikan juga yang baik terjadi kepada orang lain. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengharapan itu ada objeknya. Kalau dalam ayatnya yang kedua di sana bahwa pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya apa? Bahwa ada kemuliaan Allah yang tersedia bagi kita ketika kita berharap kepada Tuhan untuk menerima kemuliaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan saya mau berkata kepada kita, pengharapan bukanlah kenyataan. Dan kenyataan bukanlah pengharapan. Tetapi pengharapan bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan kalau sudah menjadi kenyataan, bukan lagi disebut pengharapan. Karena itu sudah terjadi. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pengharapan itu ada objeknya. Saya berkata kepada kita semua. Dalam perenungan saya, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapati bahwa ada dua jenis pengharapan ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, pengharapan yang pertama adalah pengharapan secara jasmani yang bersifat sementara. Yang kedua, pengharapan yang bersifat rohani dan itu bersifat kekal. Kita akan bahas satu-satu. Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, penderitaan yang kita alami hari-hari ini mengerjakan kepada kita apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sebab kasih Kristus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini setiap kita mengalami dampak daripada COVID-19. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan. Ada orang yang susah dengan usaha yang sekarang yang kembang kempis. Ada orang yang kesulitan untuk membayar cicilan karena tidak ada penghasilan. Dan mungkin juga karena COVID ini kita menjadi sakit. Bagi orang yang sakit, yang diharapkan itu bukan jam tangan mewah, bukan pergi jalan-jalan,
Tapi yang diharapkan itu adalah apa? Kesembuhan. Bagi orang yang kehilangan pekerjaan, yang diharapkan itu adalah mendapatkan pekerjaan. Bagi orang yang usahanya lagi goyang, dia berharap supaya situasi kembali normal kembali, supaya usahanya bisa maju lagi. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, seringkali ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, itu membuat kita menjadi orang-orang yang sangat stres. Membuat kita menjadi orang-orang yang sangat menderita, sengsara menghadapi segala cobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita harus memandang penderitaan, kesengsaraan, masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bukan sebagai kutuk, bukan sebagai dosa. Tetapi mari kita memandang situasi yang seperti ini sebagai satu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya berkata, kita harus memandang situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada perlombaan, karena tidak ada medali tanpa ada perlombaan. Karena tidak ada kemenangan tanpa ada pertandingan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa ada penderitaan. Oleh sebab itu, mari kita memandang bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, situasi yang terjadi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah kesempatan bagi setiap kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita mulai menyalahkan orang lain. Janganlah kita menyalahkan situasi yang terjadi hari ini. Tapi biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur dalam hidup kita. Karena ketika kita bersyukur, perhatikan baik. Karena ketika kita mengucap syukur, maka kita mengaminkan bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Saya ulang, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengaminkan bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, itu adalah baik adanya. Oleh sebab itu mari biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur senantiasa. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesengsaraan membawa kita kepada satu ketekunan, bukan keputusasaan. Sekali lagi, kesengsaraan, pergumulan hidup kita harus membawa kita kepada satu ketekunan untuk tinggal menikmati kesengsaraan, penderitaan yang dialami itu, bukan membuat kita menjadi orang yang putus asa. Apalagi sampai kehilangan iman. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menempatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kalau sampai kita kehilangan iman percaya kita oleh karena tekanan kehidupan ini, maka sudah tidak ada lagi harapan. Harapan menjadi percuma karena kita sudah kehilangan iman percaya untuk menerima pengharapan yang telah kita impikan. Dan kalau ketekunan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menimbulkan tahan uji dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa dipegang, orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, maka kita akan mengalami pengharapan itu dalam kehidupan kita.
Dan pengharapan di dalam Tuhan sekali lagi tidak akan pernah mengecewakan. Karena kasih Kristus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya mau berkata kepada kita semua, apapun yang engkau alami hari ini, apapun masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, mari kita pandang kepada Tuhan. Dan mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Dia saja. Karena kita tahu di dalam Tuhan, setiap persoalan kita akan ada jalan keluar. Yeremia 17 ayat 7 di sana berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya ulang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ketika kita dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun dan kita berharap kepada Tuhan saja, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan saja, firman Tuhan berkata, diberkatilah dia. Diberkatilah engkau. Oleh karena itu mari kita tetap cari Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab janji Tuhan bagi kita, Dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang dia. Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap kita Bapak Ibu yang percaya kepada Dia. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan melalui iman percaya kita. Dan kita juga harus percaya, kita harus berani percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi, tangan Tuhan menopang kita. Dan kita tidak akan jatuh tergeletak. Ini janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Pegang firman Tuhan ini. Dan lakukanlah sesuai dengan imanmu. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu, firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan itu menganugerahkan kepada kita sekali lagi kasih karunia, damai sejahtera kepada kita dan memampukan setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sana untuk memandang melewati masalah yang kita hadapi. Oleh karena kasih karunia dan damai sejahtera yang dikaruniakan kepada kita, maka kita diberi kemampuan untuk memandang jauh melebihi daripada masalah yang kita hadapi. Makanya firman Tuhan dalam Roma 12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekalipun pengharapan itu belum jadi, maka firman Tuhan, kita harus bersukacita di dalam pengharapan itu sambil menantikan pengharapan itu digenapi dalam kehidupan kita. Sambil kita berdoa, bertekun. Jadi karena kasih karunia sudah ada di dalam hidup kita, damai sejahtera sudah ada dalam hidup kita, kita dimampukan untuk memandang jauh melewati masalah yang kita hadapi. Karena apa? Saya mau berkata begini, dengarkan baik. Ketika kita sakit, saya mau bilang bahwa di sana ada damai sejahtera, ada kasih karunia yang tersedia bagi Anda. Bagi kita yang kehilangan sumber penghasilan, saya mau berkata bahwa di sana pun ada damai sejahtera, ada kasih karunia yang tersedia bagi Anda. Bagi setiap kita yang mengalami goncangan dalam usaha kita, saya mau berkata juga bahwa di sana pun ada kasih karunia dan damai sejahtera yang tersedia bagi kita. Oleh sebab itu mari kita pegang firman Tuhan ini. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk tidak lagi takut kepada persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita akan bangkit menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, Dialah yang akan berperang menggantikan kita. Dan kita akan memperoleh kemenangan itu. Karena Tuhan yang mengaruniakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik. Iman dan pengharapan. Ini adalah dua sahabat
Iman dan pengharapan ini adalah dua teman akrab. Iman dan pengharapan mereka bekerja sama. Sehingga pengharapan yang diinginkan itu akan terjadi. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Perhatikan baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya iman, maka pengharapan apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Karena kita percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, pengharapan itu harus disertai dengan iman. Pengharapan tanpa iman, nol. Pengharapan tanpa iman, gagal. Oleh sebab itu, mari kita harus melandasi pengharapan kita dengan percaya bahwa apa yang kita nanti-nantikan, apa yang baik yang kita nanti-nantikan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada satu kisah di dalam Perjanjian Baru, dalam Markus 5 di sana, ada seorang yang sakit pendarahan, ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Firman Tuhan mencatat bahwa dia sudah berusaha pergi berobat kepada tabib-tabib. Dia sudah menjual segala hartanya untuk membayar biaya pengobatannya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mengalami kesembuhan. Perhatikan baik. Ketika perempuan ini mengalami satu kesakitan yang luar biasa, 12 tahun lamanya, dia bertekun di dalam usahanya dia untuk mencari kesembuhan itu. Bayangin, butuh usaha kita untuk datang dari satu tabib ke tabib yang lain. Dia harus menjual barang-barangnya untuk membiayai pengobatannya. Dan ketika dia tekun itu menimbulkan kepada dia tahan uji. Sehingga dia dapat tetap berdiri teguh menantikan kesembuhan yang dia harap-harapkan. Apa yang terjadi ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka harapannya dia itu muncul lagi. Yang tadinya dia udah putus asa, sudah berobat kemana-mana tidak ada kesembuhan. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, harapan dia muncul lagi. Dan dia berkata, asal ku jama jubahnya saja, aku akan sembuh. Firman Tuhan mencatat. Dan mari kita lihat prosesnya. Di dalam situasi yang begitu banyak orang, dia masih tetap maju terus untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Inilah yang disebut dengan tahan uji. Inilah yang disebut dengan ketekunan, menimbulkan tahan uji. Dia berusaha terus. Dan apa yang terjadi? Ketika percayanya dia kepada Tuhan, dia percaya kepada, kalau kujama jubah Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan sembuh. Dan firman Tuhan mencatat, orang ini menjadi sembuh. Oleh karena harapan dia kepada Tuhan, ketika dia mendengar Tuhan Yesus, ada harapan yang muncul. Dan dia mengusahakannya itu, sehingga dia memperoleh kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada kita itu seringkali merangsang kita untuk terus bertekun agar menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan seringkali merangsang kita untuk tetap bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya membuat satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak kecil, suatu sore dia duduk di depan rumahnya dia melihat teman-temannya main sepeda, karena dia nggak punya sepeda. Ketika teman-temannya itu asik bermain dengan sepeda, dia hanya melihat, waduh enak juga ya punya sepeda, bisa bermain dengan mereka. Lalu dari dalam rumah ayahnya lihat. Lalu dibilang kepada anaknya, "Ayo nak,
kamu mau sepeda? Dia bilang, iya mau. Oke, kalau kamu mau sepeda, ranking kamu harus masuk 3 besar. Karena ternyata anak ini ranking sekolahnya itu anjlok. Dan bapaknya janji, kalau kamu masuk 3 besar, saya akan memberikan sepeda kepadamu. Apa yang terjadi? Ini anak ketika dia menerima janji itu, dia langsung berusaha, dia belajar, dia korbankan waktu untuk main, dia belajar sungguh-sungguh, waktunya yang harusnya untuk main, tapi dia tidak main, tapi dia fokus untuk belajar. Dan dia lakukan itu dengan tekun, dan dia lakukan itu secara terus-menerus. Apa yang terjadi ketika waktu musim ujian tiba? Hasilnya diumumkan, anak ini masuk dalam 3 besar, urutan 3 besar ranking di kelas. Dan apa yang terjadi? Sebagai seorang bapak yang sudah menjanjikan untuk membeli sepeda, sepeda itu diberikan kepada dia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau dalam situasi yang sulit ini, yang kita hadapi apapun itu, pergumulan Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya persoalan masing-masing, saya percaya. Dan persoalan kita kadang-kadang tidak sama. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Bagi engkau yang sakit, Tuhan bilang oleh karena bilur-bilurmu, darah Tuhan menyembuhkan engkau. Bagi engkau yang hari-hari ini letih lesu berbeban berat dalam kehidupanmu, karena masalah yang kau menghimpit engkau, firman Tuhan berkata kepada engkau, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita perkatakan firman Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan, dan nyatakanlah itu dalam kehidupan kita. Maka firman itu akan mengubahkan situasi dalam hidupmu, apapun itu yang terjadi dalam hidupmu. Saya percaya itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, pengharapan yang kekal, pengharapan yang bersifat rohani, yang bersifat kekal. Yang pertama tadi, itu hanya bersifat sementara. Karena kehidupan kita di bumi ini pun hanya bersifat sementara juga Bapak Ibu. Saya percaya bahwa tujuan akhir iman percaya kita kepada Tuhan bukanlah kesembuhan, bukanlah kelimpahan, bukanlah sukses dalam segala usaha kita, bukan itu. Tapi iman percaya kita, tujuan akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Yohanes 3:16 di sana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kita mengharap ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mengharapkan ada kehidupan yang kekal yang kita alami pada akhir kehidupan kita nanti. Karena hidup kita di dunia ini sifatnya sementara. Pada akhirnya semua kita akan meninggal kecuali orang-orang yang hidup pada saat Kristus Tuhan menyatakan kemuliaannya kelak. Mereka tidak akan mati, tapi mereka akan diubahkan untuk naik ke surga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Dalam 1 Korintus 9, saya bacakan buat kita semua, pasal 1 Korintus 9, 24 dan 25 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi firman Tuhan, kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi pertandingan iman kita yang diwajibkan bagi setiap kita untuk kita
pertandingkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, tujuannya adalah untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apa itu mahkota yang abadi? Adalah kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, mari kita bertanding dengan iman. Pertandingan iman. Kadang-kadang dalam kehidupan kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kita seringkali bergumul dengan dosa. Seringkali iblis menang atas kehidupan kita. Iman kita tergoncang kadang-kadang. Tapi mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap mempertahankan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena hasil akhir daripada iman itu adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan mau berikan bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Untuk tetap berharap kepada Tuhan ketika engkau susah, ketika engkau jatuh, engkau bangkit lagi dan pegang firman Tuhan, pegang pengharapan di dalam Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertandingan iman yang diwajibkan kepada kita, seringkali membuat kita putus asa. Seringkali membuat kita jatuh. Seringkali membuat kita lelah. Seakan-akan kita berpikir, ya sudahlah, sampai di sini saja. Dan terkadang membuat iman kita menjadi goyah. Karena kelelahan yang didera oleh kehidupan ini. Kita mungkin ingin berhenti daripada pertandingan ini. Ada orang-orang yang karena sudah tidak mampu lagi menghadapi hidup ini berpikir untuk melakukan satu tindakan yang konyol, satu tindakan bunuh diri mungkin. Ada orang-orang yang mungkin sudah tidak tahan lagi dengan hidup ini, sehingga mereka berpikir untuk apa lagi aku hidup. Tapi bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan punya maksud dan rencana bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 18 di sana berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengar baik, saya ulang. Sebab aku yakin, sebab Paulus yakin ketika firman Tuhan ini dikirimkan kepada jemaat di Roma, Paulus mau berkata kepada kita semua, bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan, Paulus sangat yakin sekali bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus saat itu tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari kita berlomba dalam perlombaan iman kita. Dan kita fokus kepada Tuhan yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kemenangan menjadi milik kita juga. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17. Saya bacakan kepada kita semua. Ayat 16 berkata begini. Dalam menghadapi kesengsaraan, dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidupmu, dalam menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidupmu, kita harus berkata seperti ini, bahwa kita tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini dikatakan penderitaan ringan, bukan penderitaan berat loh. Ya kan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Perhatikan baik. Penderitaan ringan yang terjadi dalam kehidupan kita mengerjakan bagi setiap kita kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Karena fokus kita apa? Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi kehidupan kita pada saat hidup kita di dunia ini berakhir. Sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan bersifat kekal. Haleluya. Oleh sebab itu mari
kita pegang iman kita teguh, kita taruhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, penderitaan yang kau ada hadapi hari-hari ini, itu akan mengerjakan satu kemuliaan yang luar biasa yang akan dinyatakan kelak kepada setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 di sana berkata begini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita pegang firman Tuhan ini Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dikatakan berbahagia. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini bersifat kekal, bukan lagi sementara. Yang menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera itu, maka firman Tuhan ini berkata bagi kita bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan mari inilah yang harus menjadi tujuan akhir setiap kita yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Kita pegang janji ini. Kalau kita setia sampai pada kesudahannya, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Firman Tuhan berkata bagi kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, saya mau berkata bagi kita semua. Yang pertama, sadarilah bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita sudah dikaruniakan damai sejahtera Tuhan dan juga kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat bermegah di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu sifatnya, apapun itu bentuk penderitaan itu. Percayalah bahwa di sana ada damai sejahtera, kasih karunia Allah tersedia bagi kita. Yang kedua, pengharapan dua. Yang pertama, pengharapan yang bersifat sementara atau jasmani. Dan yang kedua, pengharapan yang bersifat kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Mari kita letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita, Dia akan memampukan kita untuk memperoleh harapan-harapan kita yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka hidupmu akan mengalami mujizat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik dan worship leader dan singer, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Mari bersama dengan kita di tempat ini, Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun engkau berada, mari kita nyanyikan firman Tuhan ini sebagai respons kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi menjelang siang hari ini. Pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota.
Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapan. Lagi katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya biarlah Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan kami tidak pernah mengecewakan kami. Karena kasih Kristus sudah dicurahkan melalui Roh Kudus yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami, menghadapi tantangan dalam hidup kami, menghadapi segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami hanya mau berpegang kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau meletakkan pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang menjadi keselamatan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dalam dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah penghiburan Tuhan Engkau limpahkan kepada mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan, supaya pengharapan mereka kepada-Mu tidak sia-sia, tapi mereka akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita akan diberikan secara online melalui rekening yang sudah tertera di layar televisi ataupun layar komputer Anda. Silakan dapat ditransfer ke dalam rekening BCA ataupun OVO yang sudah tercatat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami,
sehingga kami senantiasa terpelihara di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah raya pagi hari ini, walaupun dilakukan secara online, tapi kami percaya ada hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan boleh melawat setiap keluarga-keluarga, Tuhan boleh melawat setiap orang yang mendengarkan siaran ini. Engkau melawat mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Bagi setiap mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru kepada mereka. Untuk tetap mereka berharap hanya kepada Engkau saja. Setiap kami yang sakit, setiap mereka yang ada di rumah yang mengalami beban berat, Tuhan Engkau lawat setiap mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan keadaan mereka. Dan mari ya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, setiap mereka berlimpah-limpah. Setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa Tuhan anugerahkan kepada mereka juga. Damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan kepada mereka juga, supaya dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, mereka tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga iman mereka kembali bangkit, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersatu hati, kami mau mendukung pemerintah negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, anggota, Menteri Kabinet ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka. Tuhan limpahkan berkat atas mereka Tuhan. Kesatuan hati kepada mereka semua ya Tuhan. Hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka atas negara ini Tuhan campur tangan. Dan biarlah ada keberhasilan, ada damai sejahtera yang boleh terjadi atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah Engkau halaukan virus COVID ini dari negeri kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkanlah negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah negeri ini mengalami kesembuhan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Kami juga bersatu hati mendukung setiap staf medis, dokter, perawat, bidan yang menangani para pasien yang mengalami COVID-19 ini Tuhan. Pagari mereka dengan kuasa darah Yesus sehingga mereka boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan jadikanlah mereka berkat-Mu untuk melayani setiap orang yang sakit, supaya setiap orang yang sakit mereka pun boleh mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati gereja kami, GB Taman Permata dan Sentra Karawaci yang mendengarkan siaran ini melalui online ya Tuhan. Biarlah Engkau satukan kami semua, hati kami, roh kami untuk tetap fokus kepadamu saja Tuhan dalam menghadapi situasi ini. Sehingga pada waktunya nanti ketika Tuhan mengizinkan kami kembali beribadah bersama-sama, kami akan lakukan itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Dan bagi para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya pagi hari ini, baik worship leader, singers, pemain musik, dan juga multimedia, berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu Engkau tambahkan kepada kami. Pengurapan-Mu Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kami, melingkupi kami. Dan apapun yang dikerjakan oleh setiap kami, itu adalah berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah setiap tangan-tangan-Mu, tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Dan Engkau juga memberkati rencana kami untuk melakukan kegiatan untuk sembako pada tanggal 21 nanti. Tuhan juga campur tangan, cukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Dan biarlah kehadiran kami boleh membawa berkat bagi setiap orang-orang yang akan ditolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga kepada Bapak Gembala kami, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati mereka sekeluarga, istri dan anak-anaknya. Berkat atas keluarga ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan karuniakan keselamatan kepada keluarga ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dan kehidupan mereka senantiasa terpelihara di dalam cinta kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kehidupan setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap di rumah.